Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rina Nugraheni Sunarjo, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3, yaitu berisi rangkaian kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun rangkaian supervisi akademik nanti berisi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Fokus pada tahap pra-observasi adalah menggali tentang bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dicapai, area pengembangan yang akan dicapai, serta strategi apa saja yang akan digunakan oleh guru selama rangkaian pembelajaran di kelas. Pada tahap observasi, calon guru penggerak sebagai supervisor nanti akan mengunjungi kelas guru yang bersangkutan atau rekan sejawat untuk melakukan observasi pembelajaran serta melakukan catatan-catatan selama pembelajaran. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi, yang akan digali adalah data hasil observasi serta analisisnya, beserta refleksi yang dilakukan oleh guru, rencana tindak lanjut serta umpan balik yang diberikan oleh CGP sebagai supervisor. Baik, pada kesempatan pagi ini sudah ada Ibu Ani Komalasari yang bersama dengan saya. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Rina. Iya, terima kasih sekali Bu Ani sudah meluangkan waktunya ya untuk sesi coaching kita sebelum kita nanti masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Baik Bu Ani, apa kabar nih Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Alhamdulillah, ya baik, alhamdulillah sehat ya Bu. Jadi gini, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan waktu itu, kita akan melakukan supervisi akademik yang berisi 3 rangkaian kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan meminta waktu Bu Ani sebentar untuk coaching sebelum kita nanti observasi di kelas, gitu ya Bu Ani. Baik. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk supervisi akademik sendiri itu bukan untuk mencari-cari kesalahan atau seperti apa, kemudian bukan sesuatu hal yang menakutkan juga seharusnya, dan bukan untuk menjudge seorang guru, tapi di sini kita lebih ingin meningkatkan bagaimana sih melalui supervisi akademik ini kita akan lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian meningkatkan kompetensi pedagogi kita juga di dalam kelas. Begitu ya Bu Ani? Ya, siap. Nah, kalau menurut Bu Ani yang diharapkan oleh Bu Ani setelah sesi coaching kita ini apa? Harapannya sih setelah sesi coaching ini saya jadi lebih tahu apa saja yang harus dipersiapkan untuk nanti proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah saya rancang sebelumnya. Jadi lebih baik lagi gitu. Oke, jadi ada perbaikan untuk pembelajaran Bu Ani ke depan gitu ya Bu ya, setelah sesi ini. Baik, Ibu Ani ini adalah pengampu mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kota Serang. Nah, untuk materinya nanti kita akan membahas tentang apa Bu Ani? Kebetulan materinya minggu ini akan masuk pada materi news item text. News item text ya. Betul. Itu tentang apa? News item text itu sebetulnya salah satu teks yang kalau misalkan untuk siswa itu termasuk yang agak rumit ya. Karena namanya teks yang berhubungan dengan pemberitaan yang biasa disampaikan lewat koran, televisi gitu, atau lewat portal-portal yang ada di internet. Itu kan biasanya menggunakan bahasa Inggris yang cukup lumayan agak sulit ya bagi siswa. Jadi memang agak PR tersendiri sih untuk mengajarkan materi news item text. News item text berarti teks-teks yang ada pada sosial media gitu ya? Media sosial berita ya, berhubungan dengan berita yang memang berita-berita update yang memang pantas untuk diberitakan. Jadi mereka mengetahui cara penyampaian atau bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam menyampaikan sebuah berita. Berarti bahasanya di sini menurut Bu Ani itu bahasa yang udah level tingkat tinggi gitu ya? Iya, karena ya kalau di
televisi, koran itu kan jangankan bahasa Inggris kan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Benar. Apalagi dengan bahasa Inggris yang memang bukan bahasa kita gitu. Jadi ya buat anak-anak untuk news item teks ini memang saya sendiri sebagai guru punya PR tersendiri bagaimana caranya menyampaikan teks ini agar siswa tidak merasa kesulitan dan mereka tetap bisa aktif dan menyenangkan mengikuti pembelajaran di materi. Oh ya, luar biasa sekali ya. Terus kalau misalnya dari yang tadi Bu Ani ceritakan itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti seperti apa? Tujuan pembelajarannya tentu saja di materi news item teks ini secara garis besar itu ya dari segi pengetahuannya tentu saja seperti biasa kalau teks itu dipelajari dulu dari segi fungsi sosialnya, kemudian dari struktur teksnya, baru kemudian nanti dari unsur kebahasaannya. Nah, 3 hal tersebut yang secara pengetahuan mereka harus kuasai dulu, karena untuk membuat sebuah teks itu kan agak sulit ya, apalagi ini menggunakan bahasa asing. Jadi minimal mereka secara pengetahuan menguasai 3 hal itu dulu, ya fungsi sosialnya, kemudian unsur kebahasaannya, dan struktur teksnya. Nah, nanti sih diharapkan di akhir kegiatan juga secara keterampilan siswa walaupun belum bisa menulis gitu, karena kalau untuk bisa menulis news item teksnya secara utuh mungkin perlu beberapa kali pertemuan, tapi di pertemuan besok itu harapannya baru setidaknya mereka kan di news item teks itu ada kalimat yang memang khas gitu yang ada di dalam news item teks itu, yaitu direct and indirect speech, kalimat langsung atau kalimat tidak langsung yang biasa digunakan dalam kalimat berita. Nah, itu mereka nanti ditugaskan untuk menyalin atau menemukan dulu, kemudian menyalin dan merubahnya dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Dan supaya lebih menarik dan tidak membosankan, nanti anak itu diminta untuk membuat sebuah clipping gitu. Ya. Jadi itunya sih secara umumnya ya ditingkatkan kemampuan menulisnya, tapi secara sederhana dulu dari mulai kalimat langsung dan kalimat tidak langsungnya itu. Ya, yang saya tangkap tadi ada siswa dari news item teks itu siswa nanti bisa mengetahui apa itu fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan, benar ya Bu? Betul. Ya, kemudian di sini ada aktivitas menemukan, menyalin, dan akhirnya membuat kalimat. Dan pada tagihan akhir adalah sebuah clipping seperti itu ya Bu? Ya. Karena model pembelajarannya kan berupa itu ya, menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi tagihannya adalah sebuah project. Cuman saya berusaha menyederhanakan, jangan sampai project itu kan sepertinya sesuatu hal yang besar gitu seolah-olah. Tapi saya mencoba menyederhanakan bahwa dengan kita memberi kesempatan anak untuk membuat proyek kecil dengan mengambil sebuah berita dari koran atau dari portal di internet, news portal di internet, itu nanti mereka bisa membuat sebuah clipping dari berita-berita itu dan mereka menyalin yang khusus di unsur kebahasaan yang memang menjadi ciri khas dari news item teks. Jadi sebuah produk lah ada. Sebuah produk ada, dan itu ditemukan dari berita yang dihadapi sehari-hari seperti yang terupdate. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ani. Jadi dari satu news item teks itu bisa menggali banyak hal. Yang pertama bisa fungsi sosial, struktur teks, kemudian di sini ada unsur kebahasaan, kemudian siswa bisa melakukan banyak hal juga, mulai dari menyalin, kemudian menemukan dulu, menyalin, baru kemudian membuat sebuah kalimat, dan akhirnya membuat suatu produk yang berupa clipping seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi dari situ Bu, dari rangkaian kegiatan nanti, apa nih yang ingin Bu Ani kembangkan? Area apa yang ingin dikembangkan dari siswa atau mungkin dari Bu Ani juga? Kalau dari siswa sendiri ya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa news item teks itu kan
materi yang cukup sulit. Ya. Kemudian pada saat pembelajaran juga yang saya rasakan dari tahun ke tahun itu membosankan kan ketika kita bicara tentang fungsi sosial, struktur teks sama unsur kebahasaan. Kalau kita tidak punya media lain untuk membuat anak menarik membahas itu rasanya agak sulit gitu. Jadi harapannya melalui model pembelajaran yang saya coba praktekkan ini, melalui proyek ini, harapannya ya siswa bisa tetap menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran, tapi mereka juga tetap enjoy dan aktif gitu, dan tidak memikirkan ini sulit atau tidak gitu. Karena mereka diberi nanti tuh saya akan memberikan beberapa media pembelajaran yang bisa siswa itu aktif. Misalkan ketika mereka sudah mendapatkan si beritanya itu kan mereka harus menyajikan proyeknya itu lewat sebuah clipping, tapi clippingnya itu menggunakan aplikasi Canva gitu. Nah, kalau anak sekarang kan kalau disuruh untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik, itu saya rasa memberikan ini sendiri ya, suatu ketertarikan sendiri. Artinya aktivitasnya tidak melulu pada bagaimana si pengetahuan bahasa Inggrisnya tercapai, tapi mereka punya aktivitas yang berhubungan dengan IT yang belakangan ini memang mereka sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Dan dari segi saya sendiri ya itu tadi, saya ingin mencoba juga, karena sebelumnya saya belum pernah mencoba mengajar news item teks ini di tahun-tahun sebelumnya, menggunakan berbagai macam media pembelajaran online yang bisa membuat anak-anak lebih aktif. Karena di pembelajaran besok itu saya menggunakan beberapa, diantaranya menggunakan Padlet untuk jadi sebelum Padlet itu mereka diminta untuk menyimak video, tapi setelah itu kita bertanya jawabnya itu tidak secara lisan, tapi langsung menjawabnya itu melalui media Padlet yang selama ini siswa juga belum pernah gitu. Jadi saya pikir itu akan menjadi menarik gitu kan. Kemudian setelah itu juga saya menggunakan untuk LKPD-nya saya menggunakan Livevoxit. Kemudian karena untuk mencari untuk memahami yang 3 hal tadi, yang fungsi sosial, struktur dan unsurnya itu supaya tidak membosankan, saya menggunakan LKPD-nya menggunakan Livevoxit tadi, yang bagi siswa juga itu kan jarang digunakan. Apalagi terlebih saya belum pernah gitu. Jadi saya ingin tahu apakah dengan media-media tersebut pembelajaran lebih menarik dan tidak terasa sulit bagi anak. Nanti ya diakhirinya itu ya dengan proyeknya itu melalui media Canva. Jadi harapan yang dikembangkannya itu kan berarti bukan cuma dari segi kemampuan berbahasanya saja, tapi IT juga mereka bisa memaksimalkan smartphone yang mereka miliki, karena semua aplikasi itu bisa digunakan atau dioperasikan melalui smartphone yang mereka miliki. Oke, jadi banyak sekali ya, luar biasa nih Bu Ani. Dari satu news item teks nanti dikembangkan dari area siswa, kemudian dari segi pengembangan kompetensi Bu Ani juga. Jadi di sini saya mencatat bahwa news item teks itu materi yang sulit, benar ya Bu ya? Betul. Jadi gimana caranya Bu Ani ini mempersiapkan segala sesuatu agar anak enjoy, kemudian aktif, dan ada hasil akhir yang bermakna seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian di sini tadi saya menggarisbawahi juga bahwa siswa itu bisa memanfaatkan IT yang ada, memaksimalkan IT yang ada, baik melalui Canva, Padlet, kemudian yang lainnya seperti itu. Ya. Oke, nah jadi tadi juga sudah ada strategi-strategi yang Bu Ani sampaikan seperti itu, seperti apa pembelajarannya, kemudian langkah-langkah yang Bu Ani akan tempuh, benar ya Bu ya? Iya. Iya. Nah kemudian Bu Ani untuk tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Dari apa yang saya rencanakan gitu. Iya. Tolak ukurnya tentu saja dari LKPD itu kan jadi si LKPD yang saya rancang itu mengarahnya kepada
tiga hal tadi, tiga unsur tadi, dari yang fungsi sosial, unsur kebahasaan, sama struktur teks gitu. Jadi ketika siswa bisa mengerjakan LKPD itu sesuai dengan harapan, jadi harapannya nih setelah menyelesaikan 2 LKPD yang saya kasih itu, siswa itu bisa menjelaskan bahwa fungsi sosialnya tuh ini, unsur kebahasaannya itu ini. Jadi tanpa sadar dengan mengerjakan LKPD itu mereka menemukan 3 hal itu, Bu Rina. Dan itu tolak ukurnya tentu saja dari hasil LKPD-nya, dan ketika mereka melakukan presentasi, ketika mereka bisa menjelaskan 3 hal tersebut dari LKPD yang sudah mereka kerjakan. Dan tentu saja juga hasil clipping tadi, apakah clipping yang mereka buat itu apakah betul mereka menemukan ciri khas kalimat dari si news item text itu yang tadi direct and indirect speech itu, dan bisa mengubahnya sesuai dengan pola kalimat yang sudah mereka pelajari. Jadi bisa dijadikan tolak ukurnya mungkin dari situ. Jadi nyambung ya, jadi tujuannya seperti apa, kemudian Bu Ani sudah menyusun LKPD sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, kemudian nanti tagihan, kemudian aktivitas yang dilakukan pun nanti akan menggali bagaimana agar tujuan itu muncul ya Bu ya, baik dari struktur teks, fungsi sosial, kemudian dari segi unsur kebahasaan, itu semuanya akan tergali secara tidak sadar seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu dari segi pengetahuan kali ya. Kalau dari misalkan tolak ukur dari kan tujuan lainnya kan saya ingin membuat pembelajarannya itu lebih menarik gitu kan. Berarti nanti di akhir mungkin ada saya kasih itu juga kali ya, bahan refleksi, apakah LKPD yang saya berikan sudah membantu mereka, apa lebih menarik pembelajaran menggunakan media yang lebih bervariasi ketimbang hanya dengan buku saja. Jadi mungkin refleksi di akhir dari siswa itu juga bisa menjadi tolak ukur apakah tujuan saya untuk menyampaikan materi news item text itu lebih menarik atau tidak. Itu bisa jadi tolak ukur juga ya. Baik. Nah, kemudian kira-kira nih setelah kita tadi membicarakan tentang tujuan, kemudian tolak ukur keberhasilan, Bu Ani juga tadi sudah menyampaikan strategi-strategi apa saja. Kira-kira menurut Bu Ani hambatan yang mungkin terjadi atau gangguan yang mungkin muncul nanti pada saat pembelajaran seperti apa? Yang paling kebayang pertama sih yaitu ya sarana dan prasarana. Iya kan? Karena kan yang coba saya praktekkan ini adalah pembelajaran yang istilahnya tipek ya, yang maksudnya yang melibatkan banyak menggunakan IT gitu. Yang pertama, kadang kan siswa punya smartphone tapi alasannya tidak ada kuota. Karena kan untuk menggunakan Padlet, menggunakan Live Worksheet, menggunakan Canva itu kan memerlukan kuota. Sementara kan di sekolah WiFi juga masih terbatas di ruang-ruang tertentu. Yang kedua, hambatan yang terlihat itu, yang terbayangkan itu selain sarana dan prasarana, ya mungkin itu tadi sih yang saya khawatirkan, saya bisa menjelaskan dengan baik tidak bagaimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi media pembelajaran yang tentu saja kan baru untuk mereka gitu. Bagaimana menggunakan Padlet, bagaimana menggunakan Live Worksheet, bagaimana menggunakan Canva, apakah itu mereka sudah mengenal atau belum gitu kan. Walaupun mungkin beberapa kalau saya tanya sudah ada yang pernah menggunakan Canva, karena mereka saat presentasi di mata pelajaran yang lain mereka bisa menggunakan Canva gitu. Itu dari segi siswanya, berarti cepat tidaknya tanggap siswa terhadap aplikasi itu ya. Kemudian siswa ini enggak gitu, maksudnya mau enggak mengikuti langkah-langkah yang sudah saya rancang gitu. Karena kan terkadang kita sudah merancang maunya anak tuh langkah-langkahnya seperti ini gitu ya, tapi kan kadang-kadang siswa juga kurang paham gitu. Jangan-jangan saya juga belum bisa secara gamblang menyampaikan langkah-langkah yang harus mereka lakukan gitu ya.
Paling itu yang terbayang. Jadi hambatannya atau kemungkinan gangguan nanti di kelas itu yang pertama masalah sarana prasarana ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan sih nanti sarana prasarananya bisa menjadi lebih baik ya Bu ya. Kemudian untuk dari segi Bu Ani sendiri ada kekhawatiran bisa atau tidak nanti menyampaikan IT yang banyak tadi ya, aplikasi-aplikasi entah itu Padlet, entah itu Canva, karena ada siswa yang sudah bisa atau ada siswa yang baru mengenal, seperti itu kekhawatiran Bu Ani. Dan yang terakhir adalah apakah siswa itu cepat tanggap terhadap IT dan bisa mengikuti langkah-langkah yang Bu Ani sudah tentukan seperti itu di LKPD. Ya. Nah, kemudian kalau situasi yang diinginkan oleh Bu Ani seperti apa? Kalau situasi yang saya inginkan ya seperti saya sampaikan di awal, itu kan tujuannya ingin membuat pembelajaran itu lebih menarik dari biasanya gitu. Menghilangkan suasana kalau udah nggak dengar news item teks gitu, aduh harus bikin teks, nanti harus menulis gitu. Anak tuh udah merasa enggan gitu. Jadi harapan situasi yang diharapkannya ketika saya menyampaikan materinya dengan cara yang berbeda, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, mereka bisa aktif gitu kan, karena mereka dikasih bahan untuk aktif, diarahkan untuk aktif, kemudian ya siswa menikmati dan tidak merasakan bahwa ini tuh sesuatu yang sulit gitu. Gimana caranya, kita kan belum bisa bahasa Inggris, belum bisa menulis kalimat bahasa Inggris, tapi sudah disuruh bikin clipping gitu kan. Tapi suasana itu harapannya dengan berbagai macam media pembelajaran itu siswa jadi merasa nyaman aja gitu di kelas, dan tanpa sadar mereka sebetulnya sedang melakukan pembelajaran gitu. Jadi harapan situasinya tuh begitu. Jadi situasi yang diinginkan itu siswa enjoy ya. Intinya siswa enjoy. Kemudian siswa itu apa yang dilakukan itu sebenarnya secara tidak langsung itu belajar dan itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya Bu Ani ya. Luar biasa sekali, udah didesain sedemikian rupa ya Bu Ani ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu, bagaimana Bu Ani bisa memastikan bahwa itu nanti akan berhasil? Itu akan berhasil karena saya itu merancang langkah-langkah pembelajarannya itu disesuaikan dengan sintak yang memang sesuai dengan model pembelajaran project based learning. Kemudian saya juga merancang LKPD-nya itu betul-betul dipikirkan gitu. Saya itu mau menyampaikan ini gitu. Kan dalam pembelajaran saintifik itu kan siswa disuruh untuk mencari sendiri kan informasi pengetahuan yang harus mereka kuasai. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan LKPD yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, itu kan kadang kita tidak nggak dapat gitu. Nah, justru jadi di materi besok itu saya betul-betul memikirkan, saya mau LKPD saya ini ujungnya anak harus bisa menyimpulkan bahwa ternyata fungsi sosialnya news item text itu ini, unsur kebahasaannya ini. Nah, saya yakin itu berhasil karena saya betul-betul merancangnya LKPD-nya mengarah ke sana gitu, membantu siswa mencari informasi tanpa saya jelaskan, tapi lewat mereka mengerjakan LKPD itu, mereka akhirnya menemukan si pengetahuan itu. Jadi ternyata langkah-langkahnya itu sudah disusun sedemikian rupa, jadi sehingga nanti news item text yang dicari oleh siswa ini tergali semua masalah struktur, kemudian fungsi sosial, kemudian kebahasaan, dan Bu Ani sudah menyiapkan benar-benar LKPD-nya seperti apa, sehingga Bu Ani bisa memastikan bahwa nanti siswa itu bisa menguasai itu, kemudian tujuannya bisa tercapai, tapi siswa enjoy, seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian Bu Ani, ada nggak pihak-pihak yang bisa membantu Bu Ani dalam mencapai tujuan ini?
Kalau sebelum pembelajaran tentu saja karena saya masih belum begitu menguasai IT, jadi saya juga perlu diskusi dengan teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan IT. Kayak misalkan untuk menggunakan Padlet, saya harus diskusi dengan teman yang memang sudah terbiasa memakai, begitu juga dengan Liveboxit, dengan Canva. Itu saya butuh belajar dulu, Bu Rina, karena ya saya akui bahwa selama ini kan saya itu terlalu bergantung kepada pembelajaran konvensional ya, yang hanya bergantung kepada buku yang ada di kelas gitu. Jadi untuk menggunakan beberapa media tadi, saya memang perlu teman-teman, rekan-rekan saya yang memang sudah lebih dulu mengenal gitu, dan saya juga perlu waktu lama untuk belajar hal itu. Nah, ketika di proses pembelajarannya, hal-hal lainnya adalah yaitu tadi mungkin ya kerja sama siswa juga kali ya. Artinya tujuan yang saya tetapkan ini akan berjalan dengan baik ketika siswanya juga responnya baik gitu, dan mau mengikuti apa yang sudah menjadi apa yang sudah jadi rancangan saya di pembelajaran. Kalau misalkan siswanya juga responnya kurang baik, rasanya agak sulit juga ya. Gitu. Jadi Bu Ani, ada banyak pihak yang kemarin mungkin menjadi referensi seperti itu ya Bu ya, atau mungkin bisa Bu Ani belajar kepada rekan yang lain dalam hal meningkatkan kompetensi IT seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari siswa juga, kerjasama siswa itu menurut Bu Ani penting ya, untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini, seperti itu ya Bu Ani. Baik Bu Ani, ini luar biasa sekali ya. Jadi ini kita sudah sampai akhir sesi coaching nih Bu Ani. Jadi dari semua yang kita bicarakan tadi, itu kesimpulannya menurut Bu Ani seperti apa? Dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin tanpa sadar mungkin saya juga pada akhirnya tercerahkan juga ya, bahwa apa yang akan saya lakukan besok itu tentu saja walaupun menurut saya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi memang bayangan-bayangan kendala yang akan dihadapi itu memang tetap harus ada solusinya, maksudnya preventifnya gitu ya. Kayak misalkan seperti tadi masalah sarana dan prasarana bagaimana gitu, karena saya inginnya besok itu semua LKPD yang sudah saya rancang itu bisa berjalan dengan baik ya. Maka semua hal yang hari ini kita bicarakan itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal saya untuk lebih menyempurnakan lagi rencana atau langkah-langkah yang akan saya lakukan besok, baik itu dari segi sarana dan prasarana, media pembelajaran yang akan saya berikan, karena seperti yang saya bilang tadi, saya masih terbatas gitu, pengalamannya masih belum banyak, itu harus dicek ulang, karena jangan sampai nanti pada saat proses pembelajaran gurunya sendiri yang bingung nih menggunakan si media pembelajarannya ya. Itu sih yang saya rasa setelah coaching ini ada beberapa memang yang harus saya sempurnakan lagi. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan nanti untuk mudah-mudahan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti diberikan kelancaran ya Bu Ani ya. Mudah-mudahan sesuai harapan Bu Ani. Jadi untuk tahap persiapan nanti akan dimatangkan, dan mudah-mudahan besok ini dari segi pembelajarannya semuanya bisa tercapai sesuai harapan. Baik Bu Ani, setelah ini kita akan lanjut untuk melakukan sesi observasi. Jadi Bu Ani sudah siap? Iya, terima kasih. Baik, demikian untuk sesi coaching pra observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, let's pray together. Where did you go? What did you do? I didn't go. Yeah, what did you? I didn't go anywhere. Second one, what is the latest news you know? And the third one is, how did you get the news?
example, one of the important event of the day. There are two methods. First is by using insect verbs like ate and investigated. Before we study, let's play together. Finish. What is okay. The first sentence is Alhamdulillah I have responded with Rano method. This sentence is written by me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kita observasi di pembelajaran Bu Ani. Kita hari ini didampingi oleh Ibu Hajah Ade Fatmawati. Terima kasih Ibu kehadirannya. Jadi untuk sesi kali ini Bu Ani, kita akan melanjutkan sesi coaching yang pasca observasi di kelas. Nah, apa isinya? Isinya adalah nanti kita akan merefleksikan apa saja yang sudah Bu Ani lakukan kemarin. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi apabila ada kendala atau permasalahan yang kemarin ditemukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari solusinya bersama-sama. Seperti itu Bu Ani. Sudah siap? Ya, insya Allah. Iya, jadi gimana nih perasaan Bu Ani setelah melakukan pembelajaran yang dua sesi kemarin ya? Iya. Ya. Perasaannya sih yang pertama mungkin lega, kan, kemudian ada kepuasan juga karena pembelajaran yang saya harapkan yang tertuang di RPP itu sebagian besar mungkin sudah sesuai dengan harapan gitu. Jadi ini sesuatu yang baru buat saya, artinya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat sebisa mungkin. Jadi dan banyak hal baru juga yang saya pelajari. Jadi ya lumayan puas sih dengan apa yang sudah saya lakukan di dua kegiatan kemarin, walaupun memang ada beberapa kendala. Oke, jadi Bu Ani sekarang merasa lega, Iya. kemudian udah puas juga, tapi ternyata ada beberapa kendala seperti itu. Oke. Nah, menurut Bu Ani, pembelajaran yang Bu Ani lakukan kemarin itu bagaimana? Pembelajaran kemarin itu kan saya menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning, kemudian menggunakan teknik tertentu juga dalam penyampaian news items-nya. Tapi di situ juga saya belajar bahwa sebetulnya proses pembelajaran saya yang kemarin lakukan itu merupakan proses pembelajaran yang berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada sosial emosionalnya. Nah, kalau Bu Rina kemarin amati di dua pertemuan saya itu untuk pembelajaran sosial emosionalnya kan bisa terlihat terintegrasi di setiap langkah-langkah pembelajaran. Mungkin Bu Rina waktu itu juga bisa mengamati. Kemudian sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu saya juga lakukan di mendiferensiasikan konten
di bagian kontennya itu saya di situ kan materinya adalah news item text ya. Nah, cara penangkapan siswa itu kan berbeda-beda ya gitu ya. Maka saya dari konten ini saya berusaha memberikan materinya itu, kontennya itu tidak hanya melalui teks tapi juga melalui tayangan video. Dan juga menggunakan beberapa news item portal yang istilahnya bisa menarik gitu ya untuk mereka yang terbiasa memang berhubungan dengan internet siswanya. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya itu saya membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok. Tapi Bu Rina, di dalam beberapa kelompok itu pun saya menyampaikan kepada anak tugasnya tolong dibagi sesuai dengan minat dan kompetensi yang mereka miliki, karena kan di akhir itu proyeknya mereka disuruh membuat clipping menggunakan media Canva. Nah, untuk penggunaan media Canva ini kan tidak semua siswa sudah menguasai, jadi di tiap kelompok itu ada yang sudah menguasai. Jadi dari kelompok itu ada 6 siswa, 2 siswa itu yang menguasai teknologi, maka dia bertugas untuk menyelesaikan clippingnya menggunakan media Canva. Sementara siswa yang kompetensinya lebih menguasai materinya, dia ditugaskan untuk menemukan dan juga merubah si kalimat direct and indirect speech yang menjadi ciri khas dari news item text tersebut. Kemudian yang 2 siswa lagi yang tidak menguasai 2 kompetensi ini, mereka tugasnya hanya untuk mencari informasi gitu, mencari informasi teks apa yang news item teks apa yang akan mereka bahas dalam clipping tersebut. Jadi sesuai dengan, jadi teks news item teks itu kan agak sulit ya Bu Rina, tapi mereka diberi kebebasan untuk mencari teks yang mereka tuh paham, bisa apa tuh, oh ini nih saya tahu kalau di teks yang ini bahasanya lebih mudah, saya bisa menemukan direct and indirect speech-nya. Nah, disitulah saya merasa itu sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, kemudian untuk selain konten, proses juga dalam produk ya. Produk itu kan walaupun memang disarankan untuk media Canva, tapi mereka juga diberi kebebasan untuk merancangnya itu sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu. Dan kalaupun ternyata siswanya tidak bisa membuat clippingnya itu tidak menggunakan media Canva, mereka dibebaskan untuk menggunakan media lain gitu. Yang jelas ada produknya itu Bu Rina. Ya, luar biasa sekali ya Bu Ani. Jadi diferensiasinya sudah 3 hal berarti ya. Ada konten, proses, produk ya. Jadi kontennya Bu Ani memberikan link-link media online, news item teks video seperti apa, narasinya seperti apa. Kemudian di prosesnya Bu Ani membagi kelompok-kelompok 6 orang tadi Bu Ani. Tapi di kelompok itu ada 6 orang. Iya benar. Dan di dalam kelompok pun ternyata Bu Ani membedakan juga ya. Mereka prosesnya bermacam-macam supaya ada tanggung jawab gitu. Oh iya. Jangan kadang kan di satu kelompok itu ada yang kerjanya cuma 2 orang gitu kan, karena yang lainnya nggak mampu. Iya, jadi di prosesnya juga dikondisikan semuanya aktif kemudian sesuai dengan kompetensi mereka. Ternyata tadi juga Bu Ani memberi kebebasan news item teks atau beritanya itu seperti apa, itu mereka mencari sendiri juga. Betul. Jadi kemudian yang terakhir adalah produknya, meskipun satu platform Canva tapi berbeda-beda mereka mengerjakannya. Oke, bagus sekali Bu Ani ya. Nah, sekarang ini misalnya ada level 0 sampai 100, keberhasilan pembelajaran Bu Ani itu di level berapa menurut Bu Ani? Berapa ya? Jadi malu ya kalau menilai diri sendiri. Bisa jadi 85% lah. 85% dari 100. Luar biasa. Mudah-mudahan itu juga sesuai dengan pengamatan Bu Rina. Iya. Terus ini yang mempengaruhi keberhasilannya itu menurut Bu Ani apa? Kalau menurut saya bisa mencapai di level itu tuh saya merasakan sendiri bahwa ada perbedaan ketika kita ingin mengajarkan sesuatu tanpa persiapan dan dengan persiapan gitu. Nah, untuk yang news item teks ini karena saya ingin belajar banyak, belajar hal-hal baru yang banyak gitu, maka di 2 pembelajaran ini saya memang betul-betul
memikirkan RPP itu langkah-langkahnya sesuai dengan idealnya bagaimana. Kemudian juga disesuaikan dengan minat dan potensi siswa. Kemudian itu juga saya juga mulai berani mengajak siswa untuk menggunakan berbagai macam media dalam proses pembelajaran. Kan selama ini selalu banyak pertimbangan ya Bu Rina kalau mau melakukan pembelajaran berbasis TIPEK itu sebetulnya kan kendala utamanya adalah apakah sarana dan prasarana di siswa atau di sekolah itu memadai gitu. Tapi kali ini saya berusaha memberanikan diri, yaitu menggunakan berbagai media berbasis TIPEK, diantaranya Padlet, ada Jamboard, ada Live Worksheet, kemudian Canva juga gitu. Yang secara keseluruhan kan itu sebetulnya bukan hanya membutuhkan keterampilan siswa, kesiapan siswa dalam menggunakan teknologi tersebut, tapi juga harus ada sarana dan prasarana yang mendukung ya Bu Rina. Jadi kemarin itu karena saya ingin itu sukses gitu dilaksanakan, maka kekurangan-kekurangan termasuk sarana dan prasarana itu berusaha disiasati gitu, sehingga siswa bisa mengikuti semua proses pembelajaran sesuai dengan sintak yang sudah disusun dalam RPP. Kemudian semua media pembelajaran yang saya siapkan itu juga bisa digunakan oleh siswa. Saya rasa kalau misalkan itu diusahakan itu ada dan tersedia, maka akhirnya mencapai level yang menurut saya sudah untuk percobaan pertama kali dengan menggunakan berbagai macam media interaktif tersebut. Saya rasa itu sudah menjadi modal juga gitu. Dan tentu saja saya sebagai guru juga memang harus banyak belajar, karena dari berbagai media yang saya pakai kemarin di pembelajaran news item text itu terus terang diantaranya masih banyak yang saya baru belajar dan belum banyak yang bisa harusnya banyak yang saya explore gitu untuk penggunaannya. Tapi kemarin itu hanya secara sederhana aja sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan dalam waktu singkat untuk pembelajaran yang kemarin. Luar biasa sekali ya Bu Ani. Jadi kalau ingin mencapai hasil maksimal yang ini berarti persiapannya juga harus matang ya Bu ya. Betul. Dari semua, mulai dari RPP seperti yang dilakukan Bu Ani, kemudian mencari literatur ini itu, kemudian mempelajari semua platform yang mendukung seperti itu ya Bu Ani yang Ibu Ani lakukan. Betul. Nah, kalau situasi yang ideal yang Ibu Ani inginkan seperti apa? Situasi ideal yang saya inginkan sih sebetulnya kalau kita mau secara ideal membuat proses pembelajaran itu lebih aktif, interaktif gitu kan. Memang usaha keras dari guru tersebut memang diperlukan ya Bu Rina, dari mulai kita belajar memahami model-model pembelajaran yang memang seharusnya kita terapkan di kelas gitu. Artinya kita harus lebih banyak literasi lagi. Jadi idealnya ya kita itu jangan tidak mengajar secara tradisional lagi, tapi lebih ke menggunakan semua ilmu-ilmu keguruan kita gitu di kelas itu sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan di selama kita kuliah gitu. Nah, idealnya bukan hanya persiapan dari gurunya saja kan yang disiapkan gitu. Tapi ketika kita mau menggunakan si media interaktifnya itu kan idealnya kalau sarana dan prasarananya sekolah memadai, itu kan akan lebih mudah ya Bu Rina. Karena yang saya rasakan kemarin kalau misalkan idealnya kan kalau datang ke kelas itu tinggal mengajar walaupun kita menggunakan media interaktif gitu. Tapi kondisinya kalau sekarang ini kalau kita mau menggunakan berbagai macam media interaktif yang membuat siswa tertarik dan tidak bosan, ya kita harus banyak menyiapkan
alat-alatnya itu sedemikian sedemikian rupa gitu. Jadi kayak misalkan Infocus juga kita harus masih menyiapkan sendiri, kemudian dari segi internet kayak seperti itu. Jadi idealnya tuh datang ke kelas tuh semua peralatan yang mendukung kita untuk belajar, proses pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sarana dan prasarananya sudah mendukung. Itu sih harapan saya bagaimana proses idealnya. Ya, jadi idealnya selain guru mempersiapkan segala sesuatunya, sarana prasarana yang mendukung juga sangat penting ya Bu ya untuk keberhasilan pembelajaran itu. Jadi lingkungan fisik itu juga mendukung pembelajaran. Nah, mungkin untuk kedepannya nih Bu Ani sudah memiliki gagasan, strategi untuk dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Mungkin ini karena seperti yang saya bilang ke Bu Rina bahwa pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif gitu ya. Kemudian tadi juga saya bilang saya baru belajar bagaimana proses pembelajaran diferensiasi dengan sosial emosional. Nah, itu kan saya juga harus banyak belajar lagi. Kemudian kemarin juga saya belajar membaca gitu, ada satu ini lagi proses pembelajaran lagi yang kayaknya mau saya coba gitu. Di antaranya adalah ingin mencoba menerapkan teknik stop yang untuk yang sosial emosionalnya. Nah, itu kayaknya menarik juga gitu, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan pengembangan bagaimana proses pembelajaran ke depan gitu. Jadi saya ke depannya yaitu komitmennya pengen mencoba hal-hal baru lain. Salah satu yang kemarin saya baca itu yaitu menerapkan teknik stop itu. Nah, kira-kira yang harus dipersiapkan oleh Bu Ani untuk pelaksanaan pembelajaran kedepannya seperti apa? Ya, untuk kedepannya tentu saja balik lagi ke saya ya Bu Rina, karena ini adalah sesuatu hal yang baru juga gitu untuk saya menerapkan berbagai hal baru. Tentu saja untuk menerapkan teknik stop ini saya harus literasi lagi lebih mendalam, artinya karena kalau tanpa pengetahuan kan kita juga prakteknya takut salah juga. Mungkin ke depan ya itu tadi saya mempelajari terlebih dahulu lebih mendalam tentang teknik stop ini, baru nanti akan coba diuji coba di kelas bagaimana jika si teknik stop untuk pembelajaran sosial emosional ini diterapkan di proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan. Iya. Kalau untuk pembelajaran diferensiasinya? Untuk diferensiasinya karena kemarin itu baru pertama kali juga saya mencoba memahami beberapa mengintegrasikan ke langkah-langkah itu dari mulai tanggung jawab dan lain sebagainya. Tentu itu juga terus terang saya masih harus belajar lagi Bu Rina, dan tentu saja saya harus banyak diskusi dengan teman-teman sejawat yang memang sebelumnya sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang ada sosial emosionalnya. Ada nggak atau siapa yang bisa memastikan hal itu nanti bisa berjalan dengan baik? Di proses pembelajarannya, sebelum proses pembelajarannya ya seperti saya bilang tadi, yang memastikan itu berjalan atau tidak tentu saja yang pertama adalah saya gitu kan sebagai pelaksananya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang ingin saya lakukan di kelas itu perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka berarti saya harus berkonsultasi kepada misalkan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Kemudian untuk untuk apa yang saya lakukan itu sudah betul atau tidak sesuai dengan literasi yang saya pahami. Tentu saya tadi itu harus berkonsultasi juga misalkan dengan waka bidang kurikulum atau obdik gitu untuk memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik. Jadi banyak yang harus dikoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Bu Ani? Iya betul. Ya. Nah, kira-kira komitmen dari Bu Ani seperti apa nih agar hal itu bisa terlaksana dengan baik Bu Ani?
Tentu saja komitmennya memang saya memang harus tetap pada tujuan utama proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum yang memang sedang kita pakai sekarang, kemudian mengikuti seluruh administrasi yang harus disiapkan, kemudian jangan lupa juga ketika mau memulai proses pembelajaran itu saya harus kembali membuka literasi karena belum tentu apa yang kita lakukan kemarin, yang kita praktekkan kemarin itu sudah sesuai dengan literasi yang sudah saya terapkan, tapi ya itu artinya saya harus melakukan banyak refleksi diri, juga refleksi dari para siswa, juga dari para rekan sejawat, karena kalau kita jalan sendiri juga kan kita tidak tahu ya apakah itu akan berjalan dengan baik atau ada proses perkembangan atau tidak gitu. Jadi saya memang bertanggung jawab untuk mencari itu sendiri, tapi juga saya harus melibatkan orang lain supaya apa yang saya memang ingin, yang jadi tujuan dari proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik. Oke, luar biasa sekali ya. Akan menggandeng banyak pihak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ani akan melakukan mungkin untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional untuk kedepannya, kira-kira kapan? Karena ini merupakan, saya rasa ini merupakan proses panjang pembelajaran yang harus saya lakukan dan memang sangat penting sekali dilakukan di kelas, maka saya akan dengan secepat mungkin melakukan proses ini terus menerus di kelas. Jadi tidak mumpung lagi hangat nih saya baru paham terus ingin paham kembali di level selanjutnya, maka saya tidak akan melakukan jeda gitu, tapi akan berkesinambungan kontinu supaya apa yang hasil literasi saya juga dengan hasil prakteknya di lapangan bagaimana rasanya memang harus dilakukan secara kontinu, Bu Rina. Oke, luar biasa. Ya, nanti saya tunggu kapan Bu Ani mau melakukan, mungkin kita bisa sharing lagi. Nah, sekarang dari sesi pembicaraan dari awal sampai terakhir ini Bu, sebagai kesimpulan apa yang bisa Bu Ani simpulkan? Ya itu tadi, kita sebagai guru itu memang tugas kita adalah mengajar, mendidik gitu kan, mentransfer ilmu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, maka tentu saja sebelum proses itu dilakukan, kita sendiri memang yang harus banyak belajar dulu, banyak literasi dulu, karena semakin hari memang perkembangan, entah itu dari perkembangan ilmunya sendiri, teknologi, secara siswa menghadapi kita di kelas gitu, cara mereka memandang apa yang kita sampaikan di kelas juga itu kan dari tahun ke tahun dari itunya tuh karakteristik siswanya itu kan berbeda-beda ya Bu Rina. Jadi memang kita itu memang tidak boleh berhenti untuk belajar karena merasa di zona yang nyaman gitu, merasa sudah menguasai materi, padahal materi yang kita sampaikan itu cara penyampaiannya masih tradisional, masih konvensional gitu. Sementara dengan saya belajar ini lewat coaching dengan Bu Rina ini, saya baru sadar bahwa oh iya ya, sebetulnya teknologi media pembelajaran itu banyak sekali yang bisa digunakan dan tidak perlu menggunakan laptop gitu, dengan memaksimalkan smartphone atau handphone yang dimiliki oleh siswa itu. Sebetulnya kita bisa menggunakan teknologi tanpa harus tergantung kepada laptop. Karena kan kalau misalkan justru dengan proses pembelajaran yang kemarin saya coba itu, saya jadi berpikir oh iya ya, anak itu kan sekarang dekat sekali dengan gadget ya Bu Rina, terutama handphone itu kemanapun dimanapun mereka tidak pernah lepas. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru juga jangan ketinggalan nih untuk bersaing dengan games, dengan sosial media yang mereka punya. Kita
harus pakai apa supaya handphone itu terpakai untuk proses pembelajaran itu Bu Rina. Oke, luar biasa. Jadi tujuannya tercapai semuanya ya Bu Ani. Iya. Oke. Terima kasih. Ini akhir sesi coaching kita Bu Ani, luar Iya. biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan apa yang Bu Ani rencanakan, apa yang Bu Ani inginkan kondisi ideal dari anak-anak, dari lingkungan ini bisa tercapai semua, dan mungkin untuk level yang diperoleh bisa meningkat lagi. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Buat Adek, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Terima kasih Bu Ani sebagai rekan sejawat dari Bu Rina. Ini adalah CGP yang sangat bagus, sudah bisa menerapkan apa itu coaching dengan teman sejawat, gitu ya. Dari yang saya dengar tadi antara CGP dan Ibu sebagai teman sejawat, semuanya sudah masuk ke dalam kriteria itu ya. Jadi di awal dari Bu Rina sudah ingin tahu seperti apa pelaksanaannya, Ibu sudah memaparkan, dan semuanya itu Bu bisa diterapkan oleh Ibu ke teman-teman yang lain. Jadi ilmu yang didapat dari Bu Rina nanti dalam momen apa tertentu Ibu menggunakannya seperti tadi. Jadi Bu Rina tidak banyak bertanya tapi menggali gitu. Dan akhirnya saya sendiri yang tidak melihat bagaimana Ibu mengajar, saya jadi tahu. Jadi saya membayangkan gitu ketika Ibu mengajar menggunakan teknik pembelajaran tadi yang produk ya, konten. Itu jadi terbayang gitu. Dan apa yang sudah Ibu keluarkan dari dalam diri sampai akhirnya bisa menyimpulkan, saya berharap Ibu bisa menerapkan dan bisa menginduksi yang lain gitu ya, supaya tergerak hatinya untuk menerapkan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan gitu. Terima kasih banyak Bu. Dan ternyata Bu Rina sudah bisa menggali apa yang diharapkan sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Bagus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya untuk Ibu selaku teman sejawat dan juga Bu Rina sebagai CGP. Mudah-mudahan pada sesi selanjutnya di pendampingan 6 Bu Rina sudah bisa memperlihatkan kegiatan selanjutnya yang berkenaan dengan aset. Mungkin gitu ya. Nanti Ibu bisa banyak belajar juga. Sama-sama kita belajar. Jadi kalau di penggerak itu tidak menggurui, tidak juga menginstruksi, tapi yang ada menggali, berkolaborasi dan belajar bersama gitu. Ya, demikian. Ya, baik, terima kasih masukannya Bu Adik. Makasih Bu Ani ya. Kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.